Anime NGNL versi light coy. Auto nonton nih. Itu yang aku pikirkan dulu ya sebelum aku nonton episode 8 coy. The power in what you do. Now every other day I've been watching you. I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. We did everything right. Now I'm on the outside. Halo para penonton, apa kabarmu di sana? Kembali lagi bersama Selsora dan ya hari ini kita bakal bahas Layer ya, anime yang katanya NGNL versi light. Tapi ya, mari kita bahas lebih dalam lah ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jika berkenan jangan lupa klik like, share, komen dan juga subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan aku juga makin semangat untuk Anda. Ya, pokoknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena yang subscribe saya itu cuma 15% kan. Sedih sekali. Ya kalau udah banyak nonton videoku dan kalian belum subscribe ya, kalian gua apa lagi sih? Langsung aja subscribe ya biar bisa langsung biar aku makin semangat dan channelku makin berkembang, dan kalau misalnya channelku makin berkembang ya aku makin semangat gitu kan. Muter-muter ya. Oke, kita lanjut. Mari kita bahas dari tiga aspek seperti biasa: grafis, alur dan lain-lain yang di dalamnya ada musik, seiyuu, tipe komedi, studio dan sebagainya. Oke, dari grafis. Grafisnya lumayan ya, tapi banyak CGI coy. Walaupun rapi sih, sampai gak berasa lagi CGI-nya gitu kan. Kalau kamu anti CGI ya, kalau ini dibiasakan ini bakal bagus coy. Tapi banyak perubahan angle kamera di episode 1 ya. Ini mirip Nisekoi, tapi gak separah Monogatari sih. Grafisnya sedikit turun di episode 2 dan di episode 3 juga turun di beberapa part coy. Ya namanya CGI pasti ada gitu, kaum-kaum yang anti CGI banget gitu kan. Nah, untuk kamu yang kaum-kaum anti CGI, ini rada-rada sih. Ini banyak banget CGI-nya, jadi ya mungkin kamu nggak terlalu nyaman sih untuk nontonnya gitu kan. Terus ada beberapa grafis yang pengen ku highlight juga, misalnya kayak efek muter-muter tracknya itu yang bikin pusing coy. Apalagi warnanya hijau terang gitu kan. Untung nggak lama gimmicknya gitu kan. Oh ya, ini episode 2 ya. Kalau nggak salah itu pas dia scene lomba lari gitu kan. Untuk alurnya sendiri, anime ini menceritakan tentang seorang MC yang bernama Hiroto coy. Beliau ini sebenarnya biasa aja gitu kan, di kelas peringkat tengah, hidupnya biasa aja, nggak terkenal. SMA-nya kebetulan dia masuk di sekolah elit gitu kan. Yang sekolah itu semuanya diselesaikan melalui game coy, yang dilakukan untuk sejumlah bintang tertentu gitu kan. Ya kayak taruhan bintang lah. Kalau menang kamu dapat bintang, kalau misalnya kalah ya kamu hilang bintangmu gitu kan. Dan semakin banyak bintangmu ya kamu semakin kuat gitu kan. Dan orang yang punya 7 bintang itu adalah siswa terkuat yang ada di sekolahnya itu coy. Nah, sebenarnya MC itu pengen melanjutkan hidupnya gitu, menjadi orang biasa aja gitu kan. Di sini gitu, di sekolahnya gitu kan. Tapi sialnya dia malah ketemu cewek yang bintang 6 coy, yang mana cewek ini pun salah paham sama dia gitu kan. Akhirnya taruhan bintang, berantem, dan MC menang karena beruntung gitu kan. Karena ceweknya gak mau dengerin dan baru sadar gitu kalau misalnya mereka itu salah paham gitu kan. Dan MC pun mau gak mau harus pura-pura jadi bintang 7 coy, agar harga diri cewek bintang 6 itu gak hilang gitu kan. Masa dia yang ke bintang 6 dikalahkan sama bintang 1 gitu kan. Nah, itu yang pikirannya gitu kan. Bagaimana nasib MC? Apakah dia bisa bertahan? Karena kalau misalnya dia jadi megang bintang 7 termuda ya pasti bakal diserang dan bakal ditantang banyak orang gitu kan. Nah, itu nanti bakal terjawab nanti di animenya coy. Gimana? Asik kan sinopsisnya gitu kan? Asik coy, apalagi setiap plot twist ya itu masuk akal gitu. Nggak kayak NGNL ya setengah masuk akal gitu kan. Dan beberapa anime game lain yang plot twist ya kadang nggak masuk akal gitu kan. Ya memang asik animenya, tapi sayangnya asiknya itu cuma sampai episode 3 coy. Ya kalau mau dipaksa asiknya bisa sampai episode 8 gitu kan. Tapi setelah episode 8 mabok tulisan aku coy. Ini mirip Isekai The Cheat ya, yang skillnya itu dijelasin pakai tulisan semua gitu kan. Mana di sini penjelasannya kebanyakan monolog gitu kan. Jadi aku nggak paham coy. Beda dengan No Game No Life yang digambarkan dan dianimasikan, atau yang Tomodachi Game kan yang penjelasannya itu divisualisasikan dan penjelasannya itu nggak terlalu panjang dan nggak terlalu ribet gitu kan. Jadi gampang dipahami gitu kan. Apalagi yang episode 8 ke atas ya coy, yang art turnamen antar sekolah ya, itu bener-bener aku nggak paham coy. Ya mungkin otakku udah limit kali ya, makanya aku gak paham. Tapi kayaknya No Game No Life lebih rumit daripada ini kan. Tapi buktinya aku paham-paham aja gitu masalahnya. Di sini kebanyakan tulisan penjelasannya tuh jadi pusing gitu kan. Padahal gamenya simple loh padahal. Kalau orang Jepang yang nonton ya mungkin paham-paham aja gitu kan. Tapi untuk kita yang non Jepang ya ini jelek sih untuk pengimplementasiannya gitu kan menurutku gitu kan. Dan perlu kita ingat ini anime gitu kan. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, anime itu adalah animasi yang menggambarkan atau memvisualisasikan apa yang tidak bisa divisualisasikan dari manga dan LN. Kalau animasinya tulisan semua ya sama aja bohong gitu kan. Mending baca LN sekalian biar mabuk dan nggak nanggung gitu kan. Premisnya juga bagus untuk episode 1 sampai 3, tapi setelah masuk Art Noah, pergerakan alurnya jadi berubah coy. Bahkan saking random ya tiba-tiba ada fan service gitu di episode 7 gitu kan. Dan itu nggak rapi gitu kan.
Kayak kalau rapi oke lah. Ini sampai aku paham gitu. Kalau ini tuh fan service yang disengaja gitu. Jadi makin males ya aku nontonnya gitu. Untuk world buildingnya bagus. Jadi nggak hanya satu sekolah gitu yang battle gitu, tapi satu pulau coy. Yang mana satu pulaunya itu banyak sekolah gitu kan. Menarik juga untuk ngelihat MC yang kikuk OTW jadi nomor 1 di pulau gitu kan. Gamenya juga sederhana, nggak sekompleks No Game No Life. Ya ini bisa sih untuk jadi referensiku gitu kan. Itu untuk world buildingnya ya. Iya itu. Karena kebanyakan tulisan, jadi bagusnya world building ini itu jadi nggak keluar secara maksimal coy. Untuk komedinya ada, lumayan lucu juga, tapi ini kebanyakan serius sih. Openingnya lumayan seru, untuk lagunya, grafisnya juga bagus, pakai CGI gitu kan, kayak iklan gitu kan. Tapi ya kalau misalnya kamu nggak suka CGI ya ini jelek gitu kan. Tapi di samping penggarapan animenya yang jelek, kalau misalnya OP-nya ini dibandingkan dengan OP lain, ini berpotensi untuk menjadi best OP di musim ini coy. Endingnya juga mantap, lagunya asik dan grafisnya juga unik gitu kan. Untuk seiyunya bagus, minimal mereka udah memenuhi lah ya untuk standar seiyu yang bagus gitu kan. Ini list seiyunya, siapa tahu ada yang kamu kenal gitu kan. Kalau misalnya ada yang kamu kenal, silakan komen. Untuk studionya Geek Toys coy, yang mana studio ini itu ngegarap Dead Alive Season 4, Deadmon Dead Play, dan beberapa anime bagus lainnya gitu kan. Kalau dari portofolionya bagus kok studio ini gitu kan. Cuman ya sayangnya anime ini tidak digarap dengan bagus gitu kan. Jadi untuk anime ini gue kasih poin 5/10 ya. Biasa aja coy. Grafisnya 2/4 karena biasa aja, banyak part yang bagus tapi beberapa part miss coy. Kalau untuk kamu anti CGI sih ini bisa lebih dikurangi sih. Untuk alurnya aku kasih poin 2/3,5 ya. Lumayan bagus dan potensial, tapi sayangnya dirusak sama studionya ya. Makanya untuk dan lain-lainnya aku kasih poin 1/25 coy. Karena pembawaan studionya yang ngerusak anime ini coy. Tapi OP dan ED-nya tuh bagus banget gitu kan. Tapi untuk kamu yang anti CGI ya, untuk OP dan ED-nya ini bisa lebih dikurangi lagi gitu. Jadi ya, tergantung preferensi kalian, apakah kalian anti CGI atau tidak. Dan ya mungkin segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Bagi kamu yang udah nonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Karena buat video ini tuh gak gampang cuy, pula effort, waktu dan tenaga. Makanya aku apresiasi banget buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis. Dan silahkan komen ya menurutmu gimana tentang layar-layar ini. Layar-layar ini. Bagus atau enggak? Silahkan komen aja. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Dan seperti pada video selanjutnya. Ata nih. Jangan lupa subscribe ya. Cuma 15% kok yang subscribe, aku parah. Kalian nonton doang gak subscribe. Kalau baru nonton oke lah, aku memaklumi lah. Tapi kalau kalian udah sering nonton nggak subscribe, udahlah terserah kalian. Let's go, we record for review anime Layar-Layar ya. Layar-Layar is trash anime. and trash ya, trash. Not but because the next word is not a vocal word. Yeah, I think so. Yeah. Oke, kita kurangin dulu. We decrease this because I want to register apply. I want to apply ISMA. I need to improve my English speak because if interview full in English, I will be in danger. Oke, langsung aja kita mulai ya. Anime NGNL versi light coy. Iya, ulah. Nah, aku coy. Ini mirip untuk world building kan, Mbak. Nah, anjing. Tapi
Di anime ini menceritakan tentang seorang MC yang bernama Hiroto, coy. Beliau ini sebenarnya biasa aja gitu kan, di kelas peringkat tengah, hidupnya biasa aja, nggak terkenal. SMA-nya kebetulan dia masuk di sekolah elit gitu kan. Yang sekolah itu semuanya diselesaikan melalui game, coy, yang dilakukan untuk sejumlah bintang tertentu gitu kan. Ya kayak taruhan bintang lah. Kalau menang kamu dapat bintang, kalau misalnya kalah ya kamu hilang bintangmu gitu kan. Dan semakin banyak bintangmu ya kamu semakin kuat gitu kan. Orang yang punya 7 bintang itu adalah siswa terkuat yang ada di sekolahnya itu, coy. Nah, sebenarnya MC itu pengen melanjutkan hidupnya gitu, menjadi orang biasa aja gitu kan. Di sini gitu, di sekolahnya gitu kan. Tapi sialnya dia malah ketemu cewek yang bintang 6, coy. Yang mana cewek ini pun salah paham sama dia gitu kan. Akhirnya taruhan bintang, berantem, dan MC menang karena beruntung gitu kan. Karena ceweknya nggak mendengerin dan baru sadar gitu kalau misalnya mereka itu salah paham gitu kan. Dan MC pun mau nggak mau harus pura-pura jadi bintang 7, coy. Agar harga diri cewek bintang 6 itu nggak hilang gitu kan. Masa dia yang ke bintang 6 dikalahkan sama bintang 1 gitu kan. Nah, itu yang pikirannya gitu kan. Bagaimana nasib MC? Apakah dia bisa bertahan? Karena kalau misalnya dia jadi megang bintang 7 termuda ya pasti bakal diserang dan bakal ditantang banyak orang gitu kan. Nah, itu nanti bakal terjawab nanti di animenya, coy. Gimana?